Selamat malam para rohaniwan yang saya hormati, serta Bapak Ibu yang terkasih. Selamat berhimpun kembali pada kebaktian online di Litang Harmoni Kehidupan Cimanggis. Terimalah salam peneguhan iman kita, hanya kebajikan Wang Tien berkenan, Wai Te Tung Tien. Sanjay. Berikut akan saya bacakan para petugas dan susunan kebaktian pada malam hari ini. Sebagai pemandu, saya sendiri, Taucin Herna Herawati. Bacaan doa akan disampaikan oleh Choseng Rusmita, pendamping 1 oleh Taucin Angguanin, pendamping 2 oleh Taucin Setiawan. Marilah kita awali kebaktian online pada malam hari ini dengan doa pembukaan. Kepada para petugas, saya persilakan. Yang Maha Agung di tempat Yang Maha Mulia, sebagai pencipta kali alam semesta, dipermuliakanlah. Kehadapan Nabi Agung Punca sebagai pembimbing dan penyedar umat manusia sepanjang masa, dipermuliakanlah. Kehadapan segenap para suci sembuh serta para roh luhur yang kami hormati, yang kami cintai, terimalah hormat bakti kami. Sanjay. Cikung, Cai Cikung, San Cikung. Cho
Para tocin yang terkasih, marilah kita bersama menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kehadiran Tuhan Tien, Ia Maha Agung di tempat Ia Maha Mulia, dengan dunia akan tak ceng kunci, dipermuliakanlah. Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan. Saat ini diperkenankanlah kami berhimpun bersama untuk melaksanakan kebaktian suci. Kebaktian yang kami laksanakan pada hari ini adalah di dalam rahmat dan karunia Tien. Boleh membentuk rohani dan menentukan iman kami. Satya pada firman Tien, hidup selaras dengan watak sejati menempuh jalan suci, mengambil langkah dan mengamalkan kebajikan yang boleh menurunkan berkah sentosa atas kehidupan saat ini dan selama-lamanya. Senantiasa kami beroleh kekuatan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Kami yakin hanya dalam kebajikan Tien berkenan, dan itulah yang wajib kami miliki satu-satunya. Dipermuliakanlah Ya Tuhan Tien. Kami berdoa bagi kami sekalian yang hadir dalam kebaktian suci ini. Limpahkanlah berkah kasih Tien. Jadilah firman Tien yang disabdakan oleh Taken Seseng Kunce menjadi kekuatan dan keteguhan iman di dalam menjalani kehidupan ini, yang membawa bahagia dan damai bagi hati sanubari kami. Serta jadilah berkah kasih Tien menjadi obat penyembuh bagi di antara kami yang sedang mengalami gangguan kesehatan, dan juga jadilah firman Tien menjadi kekuatan dan kemudahan bagi di antara kami yang sedang dibelenggu permasalahan hidup, sehingga bahagia dan damai kembali bersemayam di dalam kalbu kami. Dipermuliakanlah. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang berhalangan hadir untuk melaksanakan kewajiban ibadah. Tien senantiasa berkenan merahmati dan membimbing mereka hingga mampu mengatasi dan menunaikan tugas dan kewajiban hidup masing-masing. Yang sakit beroleh kesembuhan dan pemulihan kesehatan, sehingga dapat kesempatan lain dapat bersama kembali melaksanakan ibadah. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati, dipermuliakanlah. Sembah dan sujud kehadiran Tien. Jauhkanlah hati kami dari segala kelemahan, sifat keluh beruntung pada Tien, sesal penyalahan terhadap sesama. Senantiasa terus belajar hidup benar dari tempat yang rendah terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman kami. Yakin Tien senantiasa menjadi penilik, pembimbing dan penyerta dalam kehidupan ini. Maha besar Tien Khalik semesta alam. Tien senantiasa melindungi kebajikan. Wang Yi Sang Ti, Wei Tien Yu De. Wang Yi Sang Ti, Wei Tien Yu De. San Zhai. San Zhai. Pak Chen Chen Gui. Pak Chen Chen Gui. Chen Xing Wang Tien. Chen Xing Wang Tien. Sepenuh iman percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sepenuh iman percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Zhen Zhen Jie De. Zhen Zhen Jie De. Sepenuh iman menjunjung kebajikan. Sepenuh iman menjunjung kebajikan. Zhen Li Ming Ming. Zhen Li Ming Ming. Sepenuh iman menegakkan firman gemilang. Sepenuh iman menegakkan firman gemilang. Zhen Zhen Wei Shen. Zhen Zhen Wei Shen. Sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh. Sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh. Zhen Yang Xiao Shen. Zhen Yang Xiao Shen. Sepenuh iman menumbuh cita berbakti. Sepenuh iman menumbuh cita berbakti. Zhen Shun Guo. Zhen Shun Guo. Sepenuh iman mengikuti gentar rohani Nabi Kunce. Sepenuh iman mengikuti gentar rohani Nabi Kunce. Zhen Jie
chân sinh tak tahu sepenuh iman menempuh jalan suci. Seiman menempuh jalan suci. Sanjay. Ichiku Chai Chiku Sang Chiku. Waiter kemudian Senyum Sanjay. Marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci yang akan disampaikan oleh Tocin Yap Siuming. Kepada Tocin Yap Siuming, saya persilakan. Selamat malam Bapak Ibu Tocin terkasih. Terimalah salam peneguhan iman di dalam agama Konghucu. Wete Tungtien. Senyum Santai. Marilah kita buka kitab sesu kita pada tengah sempurna bab utama ayat 1. Firman Tien Tuhan yang Maha Esa itulah dinamai watak sejati. Hidup mengikuti watak sejati itulah dinamai menempuh jalan suci. Bimbingan menempuh jalan suci itulah dinamai agama. Kita lanjutkan pada Bingcu jilid 7a Jinsim ayat 1. Bingcu berkata, yang benar-benar dapat menyelami hati akan mengenal watak sejatinya. Yang mengenal watak sejatinya akan mengenal Tuhan yang Maha Esa. Menjaga hati, merawat watak sejati, demikianlah mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa. Tentang usia pendek atau panjang, jangan bimbangkan. Siaplah dengan membina diri, demikianlah menegakkan firman. Demikianlah pembacaan ayat suci pada malam hari ini. Sampai jumpa pada kebaktian online selanjutnya. Terima kembali salam peneguh iman. Hanya kebajikan Tien berkenan. Wete Tungtien. Senyum Sanjay. Marilah kita menyanyikan satu buah lagu pujian, yaitu Mawas Diri. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Jiangtao yang akan disampaikan oleh Wense Gunawan. Kepada Wense Gunawan, saya persilakan. Baiklah para taucin yang terkasih, selamat datang, selamat berjumpa kembali di dalam kebaktian online di Lintang Harmoni Maki Cimanggis Depok. Sebelum saya memulai uraian agama, terimalah terlebih dahulu
salam dalam agama Konghucu, Wei Te Tung Tien, Sanjay. Baiklah para taucin yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan uraian agama yang saya berikan judul Merawat Watak Sejati. Tadi oleh pembaca ayat suci sudah dijelaskan, dibacakan 2 ayat sekaligus. Yang pertama di dalam kitab Jungyu, di mana berbunyi, firman Tuhan itulah watak sejati. Hidup mengikuti watak sejati, itulah dinamai menempuh jalan suci. Bimbingan untuk menempuh jalan suci, itulah dinamai dengan agama. Di sini saya jelaskan dulu ayat tersebut. Jadi di dalam konsep agama Konghucu, bahwa kita sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan itu sudah dibekali yang namanya watak sejati. Sudah dikasih modal sama Tuhan. Tapi ingat, watak sejati ini masih berupa benih. Tinggal tergantung manusianya selama hidup, benih ini mau diapain. Tergantung manusianya. Apakah benih ini mau dimatikan? Silakan. Apakah benih ini mau dilayukan? Silakan. Atau benih ini mau dikembangbiakkan? Silakan. Semua sudah tergantung urusan masing-masing manusia yang mempunyai watak sejati. Tapi sebenarnya agama diturunkan untuk mengembangkan yang namanya watak sejati yang sudah dipunyai oleh manusia. Jadi watak sejati ini dalam konsep agama Konghucu harus dikembangkan, bukan dimusnahkan, bukan dilayukan. Karena ini adalah modal manusia untuk kembali kepada Sang Pencipta. Jadi kalau seseorang diberikan benih pohon, si A diberikan benih pohon setinggi 2 cm, si B diberikan benih pohon setinggi 2 cm juga, lalu si C diberikan benih pohon setinggi 2 cm juga. Lalu yang memberi benih mengatakan, nanti 5 tahun kemudian saya datang lagi ya. Nanti akan saya lihat benih yang saya berikan ini sudah setinggi mana. Taucin, 3 orang diberikan benih, terserah si A mau ngapain tergantung si A, si B mau ngapain tergantung si B, si C mau ngapain tergantung si C. Ternyata selama 5 tahun tersebut si A ini males, benihnya tidak pernah disiram, tidak pernah diberi pupuk selama 5 tahun. Si B hanya memberikan air saja, tidak pernah memberikan pupuk. Tapi si C dia memberikan air, memberikan pupuk. Maka setelah 5 tahun berlalu, si pemberi pohon ini datang, si pemberi benih ini datang. Ditanya, hai A, saya lihat kok pohon kamu tingginya cuma 10 cm. Hei si B, kok pohon kamu saya lihat tingginya kok cuma 1 meter. Hei si C, kok pohon kamu tingginya sudah 10 meter. Kenapa bisa begini pohon kamu A? Bagaimana bisa begini pohon kamu B? Bagaimana bisa begini pohon kamu C? Si A ngomong, saya tidak memberi air, saya tidak memberi pupuk. Oh, seperti itu. Pantas, hasilnya seperti ini. Si B, oh saya hanya memberi air, tidak memberi pupuk. Oh, pantas, hasilnya seperti ini. Si C bilang, oh saya memberi air, pagi, sore, malam, memberi pupuk juga. Oh, pantas, hasilnya seperti ini. Jadi benih ini mau layu, mau berkembang, mau mati sekalipun, tergantung yang diberikan. Tuhan sudah memberikan pada manusia ini watak sejati yang saya berikan kepada kamu. Tergantung kita mau menjalaninya seperti apa. Tuhan sudah tidak ikut campur.
Watak sejati itu harus dikembangkan. Manusia yang tidak mengetahui bagaimana cara mengembangkan watak sejati, di ayat tadi dikatakan, maka dibimbinglah oleh agama. Tentunya kita yang beramal Konghucu dibimbing oleh ajaran-ajaran dari Nabi Kungce yang ada di dalam agama Konghucu. Agama Konghucu beri bimbingan. Hei, ini loh watak sejati kamu supaya berkembang gemilang. Hei, ini loh caranya supaya watak sejati kamu bersinar cemerlang. Tergantung tetap manusianya. Mau menjalankan, mengikuti tidak, itu tergantung manusia. Tapi agama Konghucu memberikan bimbingan agar watak sejati setiap manusia harus bersinar, harus berkembang dengan kebaikan-kebaikan di dalam perjalanan hidup seorang manusia. Tapi Tojin, manusia itu setelah diberikan watak sejati juga ada nafsu-nafsu. Mengapa manusia punya nafsu? Manusia harus punya nafsu supaya manusia itu bisa berkembang, bisa maju. Bayangkan kalau manusia tidak punya nafsu, dia akan loyo, dia tidak akan punya semangat, dia akan diam saja dan tentu saja bukan namanya manusia. Nafsu dalam agama Konghucu tentunya harus dikendalikan, bukan dimusnahkan. Bagaimana supaya nafsu ini tidak melebihi takarannya? Watak sejati yang menjaganya, watak sejati yang memfilternya. Contoh Tojin dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada seorang remaja yang sedang jatuh cinta, di mana seorang pria wanita sedang jatuh cinta, kasmaran, cinta pertama. Tentunya Tojin bisa membayangkan, cinta pertama itu rindunya serindu-rindunya, cintanya secinta-cintanya. Lalu apa hubungannya dengan watak sejati? Ketika seorang pria mencintai seorang wanita, maka begitu cinta pertama datang, ditelepon dia sama pacarnya, yang tolong jemput saya baru pulang dari kampus. Saat itu padahal hujan deras bukan main, kilat guntur datang berganti-gantian. Tapi karena cinta pertamanya, cintanya besar bukan main, maka dia langsung datang, langsung ambil motor, langsung ambil kendaraan, langsung berangkat. Dia sudah tidak peduli lagi dengan hujan, dia sudah tidak takut lagi dengan kilat. Tapi pada saat yang bersamaan misalnya, mamanya manggil dia, minta tolong untuk dibelikan atau membelikan gas di sebuah warung. Padahal itu cuma hujan gerimis saja. Tapi apa yang dikatakan oleh sang pria tersebut atau anak tersebut? Maaf ma, ini lagi enak baca buku. Maaf ma, nanti aja, ini kan lagi hujan. Banyak alasan kalau disuruh sama orang tua atau mamanya. Tapi ketika orang pacarnya yang menyuruh, maka dia otomatis langsung. Ini penempatan watak sejati yang menurut konsep kita terbalik. Kita harus bisa melayani yang terdekat dulu, baru yang terjauh. Jangan sampai pacar didahulukan, orang tua diduakan. Ini yang sering terjadi pada anak-anak kita. Jadi orang tua pun harus didahulukan, walaupun gerimis, jalan. Membeli apa yang disuruh oleh mama kita. Satu lagi, misalnya contoh, dia bekerja di tempat bangunan, misalnya, ya. Saat itu kebetulan di rumahnya pintu kamarnya lagi reot sedikit, agak copot sedikit engselnya, dan butuh paku untuk supaya bisa mengembalikan supaya pintunya tidak sedikit goyang. Karena dia bekerja di tempat bangunan, saat itu tentunya di tempatnya banyak, ada semen, ada pasir, ada paku dan lain sebagainya. Ketika dia sampai di tempat kerja, dia lihat ada paku, ada paku. Kalau saya ambil buat ke tempat pintu di rumah saya, tentunya pintu kamar saya akan lebih baik. Kalau watak sejatinya tidak terbina, maka kesempatan yang ada di depan ini
akan dia gunakan menurut dia. Maka dia bisa ambil saja itu paku, toh bosnya tidak tahu. Cuma satu paku saja saya ambil, toh bosnya tidak tahu. Tapi Taucin, kalau watak sejatinya terbina, watak sejatinya sudah bersinar, ada keinginan untuk mengambil paku, maka watak sejati ini akan memfilter. Ini bukan barang kamu, ini bukan paku kamu. Walaupun cuma satu, ini merugikan orang lain atau perusahaan, maka kamu jangan ambil. Inilah fungsi filter dari watak sejati seseorang yang sudah bersinar, mampu mengendalikan nafsu yang berlebih. Lalu Taucin, di ayat Mengce tadi oleh pembaca suci dikatakan bahwa dengan menyelami hati, merawat watak sejati atau mampu mengenal watak sejati, maka mampu mengenal Tuhan yang Maha Esa. Jadi seseorang itu kalau sudah punya watak sejati, diselami. Oh, watak sejati saya ini sifatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan tuntunan untuk watak sejati adalah harus seperti ini, sehingga menjadi orang cincin, orang yang baik. Karena apa tadi dikatakan oleh ayat, bahwa kalau kita sudah mengenal watak sejati dari penyelaman hati, maka itulah kita mengenal Tuhan. Karena percikan-percikan dari sifat Tuhan itu ada di watak sejati kita. Dengan merawat watak sejati kita, berarti kita sudah mengabdi kepada Tuhan. Watak sejati kita ini kita rawat, jangan sampai kalah oleh nafsu. Orang yang berbuat tidak baik di luar sana karena watak sejatinya tidak mampu memfilter nafsunya, sehingga nafsunya melebihi, tidak ada yang mengcounter, sehingga yang terjadi apa? Keburukan-keburukan yang dilakukan oleh orang lain. Kita punya watak sejati harus mampu memfilter nafsu kita, mengendalikan nafsu kita, sehingga apa? Kalau ini kita lakukan setiap hari sampai nanti kita dipanggil sama sang pencipta, maka kita dinamakan mengabdi kepada Tuhan. Mengapa mengabdi kepada Tuhan? Kita harus sadari bahwa kita lahir di atas dunia ini bukan cuma lahir tok, bukan cuma lahir saja, tapi kita mengemban tugas suci sebagai seorang manusia, yaitu membantu pekerjaan Tuhan. Kita berbuat baik saja atau kita tidak melakukan kejahatan saja, ini sudah melakukan pekerjaan Tuhan di atas dunia ini. Ketika watak sejati kita sudah kita bina, sudah kita rawat, dan juga bisa kita mampu mengerem nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita, maka kehidupan kita akan baik, maka kita akan disenangi oleh orang lain. Kita menjadi seorang yang memberikan manfaat, memberikan aura positif bagi lingkungan kita. Kalau semua ini terjadi, di ayat Mengce tadi dikatakan, kalau kita mampu merawat watak sejati kita, usia pendek jangan dirisaukan. Kapanpun Tuhan memanggil kita, kapanpun Sang Pencipta memanggil kita sebagai ciptaannya, kita sudah siap menghadap kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah mampu merawat watak sejati kita. Inilah Taucin, konsep dalam agama Konghucu, bagaimana watak sejati seseorang yang isinya ada 4, Ren I Li Ce ini, yaitu cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan ini mampu kita jaga, kita tumbuhkan, kita gembirakan, sehingga kita mampu membawa aura positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama Taucin, sebagai sepasang suami istri misalnya, sang suami bekerja di kantoran, setiap hari bertemu dengan sekretarisnya. Kebetulan sekretarisnya cantik, bersih, bodinya bagus, mungkin agak sedikit berbeda dengan istrinya yang di rumah. Seseorang atau seorang pria yang watak sejatinya tidak kuat,
yang nafsunya melebihi dari watak sejati, maka apa yang terjadi? Maka bisa kita pastikan dia akan kecantol dengan sekretarisnya. Maka dia akan ikut dengan sekretarisnya. Apapun yang diminta oleh sekretarisnya di luar pekerjaan kantor, dia turuti. Dia bisa melupakan istrinya yang ada di rumah. Tapi kalau watak sejatinya mampu dia bina dengan baik, maka apapun godaan di luar, secantik apapun sekretaris yang dia punya, tetap dia tidak akan tergoda. Karena dia apa? Dia tetap setia dengan istri dan anak-anaknya yang di rumah. Inilah Tocin. Kalau kita punya watak sejati yang baik, yang mampu kita kontrol, yang mampu mengerem setiap nafsu-nafsu kita, maka semua tindakan kita tidak akan keluar dari jalur, tidak akan keluar dari apa yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin manusia itu baik, maka kita akan mengikutinya menjadi manusia yang baik. Tuhan ingin manusia tidak keluar dari relnya atau hal yang buruk, maka kita pun sebagai manusia mampu menjaga tidak menjadi hal-hal yang buruk atau kelapa kita di luar rel. Inilah Tocin, konsep dalam agama Konghucu tentang bagaimana menjaga watak sejati kita. Supaya apa? Supaya kita kembali nanti kepada Tuhan sebagai seorang cincin, sebagai seorang yang punya kelakuan baik, sehingga kita akan kembali kepada Tuhan tentunya dengan tenang. Inilah Tocin, huraian agama yang bisa saya sampaikan tentang merawat watak sejati. Ayat-ayat agama Konghucu sangat dahsyat sekali untuk kita ikuti sebagai umatnya. Karena apa? Akan menjadikan kita umat yang baik, umat yang berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, terimalah kembali salam agama Konghucu, Wei De Tung Tien, Sanjay. Marilah kita menyanyikan kembali satu buah lagu pujian, yaitu Bunga Teratai. Sekarang
sudah kebaktian online di Litang Harmoni Kehidupan Cimanggis. Sampai berjumpa kembali pada kebaktian online berikutnya. Terima kembali salam peneguhan iman kita, Weite Tung Tien Sancai. Kepada para petugas, saya persilahkan. Marilah kita akhiri kebaktian suci pada malam hari ini dengan doa penutup. Puji dan syukur kehadiran Huang Tien yang telah merahmati dan membimbing kami di dalam melaksanakan kebaktian suci pada hari ini. Semoga semua firman Tien yang telah kami terima melalui sabda-sabda Nabi pada hari ini di dalam perkenan Tien berilah kami kekuatan dan kemampuan hingga kami dapat menjalankan ajaran Nabi, senantiasa hidup dalam cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, berlaku susila, bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan kami. Teguhkanlah iman kami, yakin Tien senantiasa menjadi pendidik, pembimbing, dan penyerta dalam hidup kami. Maha besar Tien Khalik semesta alam, Tien senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sang Ti, Wei Tien Liu De. Sancai.
Chai Chiku, San Chiku. Wei de Dong Dian, 弦乐的